Para business leaders and intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu What Needed Next, A Culture of Candor, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2009 yang ditulis oleh James O'Toole dan Warren Bennis. Kita sedang melihat how this tuntutan keterbukaan dan candor itu aplikasinya di Indonesia, dan apakah warnanya juga sama seperti yang ditulis di artikel ini untuk Indonesia ini, karena this kind of things sangat berkaitan dengan kultur juga ya. Apakah memang kultur inilah yang dibutuhkan di dunia usaha untuk di masa mendatang, dan apakah warnanya kira-kira sama juga ya. Pak Yun, kita masih pada poin apakah on average, kita ngomong on average, enggak one by one, on average kita menganggap memang kultur di perusahaan kita pada umumnya masih kurang terbuka. Kurang itu dalam arti kata seharusnya yang idealnya sekian, tapi dia masih minus gitu ya. Jadi kalau memang walaupun kita tidak kurang terbuka, tapi memang sebenarnya yang untuk efektif nggak perlu terlalu terbuka, that's fine gitu kan. Tapi mungkin apakah memang untuk we can be globally excellent, kita harus lebih terbuka dibandingkan yang sekarang, Pak? Ya, kembali tadi saya teruskan dulu mengenai masalah bagaimana the leaders atau pimpinan perusahaan itu melihat posisi daripada karyawan. Ya. Kalau karyawan dilihat sebagai suatu aset, tentunya konsekuensinya, dia akan lebih terbuka di dalam caranya mengelola organisasi itu. Ya. Karena apa? Ini akan menyangkut kepada pengembangan daripada karyawan sendiri, posisinya karyawan sendiri dan sebagainya. Sebetulnya di Indonesia, menurut pengamatan saya, apakah ini terbuka atau tidak terbuka? Ya. Selalu ada saja di dalam satu perusahaan itu ada orang-orang yang disebutkan inner circle-nya. Iya. Ya. Nah, inner circle ini tentunya karena sebagai inner circle, maka dia mendapatkan informasi lebih banyak. Dia juga ikut terlibat dalam satu decision making proses, ya. Dan dia menjadi efektif karena mendapatkan informasi itu. Dan dia juga mempunyai satu channel untuk communicating each other dan barangkali debating each other dan seterusnya. Okay. Jadi sebetulnya terlihat kepentingan daripada keterbukaan itu sangat penting di dalam satu organisasi untuk mengelola suatu perusahaan. Nah, isunya akan sampai seberapa jauh ini dibuka, right? Ya, sampai seberapa jauh. Nah, kalau saya lihat di Barat lalu di Amerika misalnya, contoh juga di IBM sifatnya sangat egaliter, ya, karena informasi itu adalah accessible, ya. Tapi kalau di sini barangkali tidak seluruhnya, bahkan sebagian besar tidak melihat kepentingannya. Betul. Suatu informasi itu dibuka buat apa? Betul. Dia toh yang penting adalah dia bekerja, dia doing their jobs, dia happy with the pay, that's it. Padahal kalau tadi kita teruskan yang inner circle itu menjadi the bigger circles, barangkali justru mempunyai manfaat yang besar untuk perusahaan itu. Nah, menurut saya ini yang barangkali kurang ada di Indonesia. Nah, ini juga sangkut pautnya dengan culture-nya, ya. Nah, karena culture kita, sekarang anak buah kita mau masuk saja pakai ketok pintu. Kalau di Jawa gitu sedikit-sedikit kula nuwun gitu ya. Sedikit-sedikit maaf. Anda lihat contohnya, kirim SMS saja minta maaf dulu ya. Ya. Tapi is that bad, Pak? Is that bad? Enggak, saya tidak mengatakan bahwa itu bad ya. Karena kita juga tidak berarti harus meniru seluruhnya cara budaya yang ada di Barat. Ya. Hanya yang perlu saya ingin katakan bahwa this openness of the communications, jadi a culture of candor tadi itu sangat penting untuk dibuild, and of course we need to build it within the framework of our culture. Dan kalau di sini mungkin lebih mulai dengan the leaders yang mulai lebih dulu, karena sistem paternalistik kita ini. Jadi poinnya adalah, jadi kita yang mesti mulai dulu lah. Poinnya adalah secara kualitatif kita perlu meningkatkan candor or transparency, tapi warnanya nih masih harus warnanya kita harus sesuaikan bisa, sama warna kita. Bahkan within the country aja barangkali juga warnanya bisa sama. Ada pertanyaan dari Pak Bakri Arbi.
Silakan Pak Arwi. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari segi budaya tadi, culture of candor ya, sebenarnya itu adalah Barat. Sedangkan kalau kita ini di Indonesia, barangkali kita perlu bandingkan juga dengan Jepang. Tadi Bapak mengatakan mengenai inner circle yang mengecil dan diusahakan sebesar mungkin. Nah ini saya kira terutama tadi saya katakan mengenai budaya Jawa yang masih ada kaulanan Gusti, jadi ada distance ya. Jadi mungkin ini menjadi suatu challenge bagi kita, dan bagaimana untuk bisa menyesuaikan budaya candor supaya value dan wealth itu bisa tambah. Cuma bagaimana caranya, saya kira ini Pak Ya, oke. Warnanya yang mana nih sekarang gitu ya? Kita ngomong, kita secara kualitatif kita perlu improve, and then mungkin warnanya harus kita sesuaikan sama kultur kita. Tapi warnanya seperti apa kira-kira Pak? Ya kalau kita kembali kepada kultur kita yang ada di sini, ya, saya juga punya beberapa staff yang dari Javanese begitu ya. Cara bekerjanya itu mesti mulai dari kita. Ya. Oke. Kalau di sana, one of the guy mengenai, hey John, I don't like what you're saying gitu aja ya. Di sini mana bisa begitu? Ya. Kalau toh mau begitu dia mungkin nyunseu terus dulu gitu ya. Dan mungkin jarang. Jadi banyak sekali hal-hal yang kepingin diutarakan, diucapkan, tapi tidak terucapkan. Dan itu merupakan satu opportunity yang sangat besar. Tapi don't you think bahwa justru the Western culture emphasis too much on verbal, padahal kalau di dalam masyarakat kita, even though non-verbal, sebenarnya message-nya sampai. Yang penting kan message-nya sampai. Betul. Ya, kita banyak gesture juga. Jadi dan kita dikatakan bahwa selalu mengatakan kalau dia bilang yes, orang bilang hati-hati karena yesnya orang-orang di Indonesia nggak sama dengan yes yang betulan gitu. Karena kita nggak pernah mengatakan no. Yes means I hear you ya. Jadi kita mesti mengajak diri kita untuk membawa yes and is yes, you no. It's not easy. Tapi menurut saya adalah bahwa nomor satu adalah kalau menurut kita di sini, we should start from us. Start from the leaders. Karena the leaders, transparency menurut saya adalah two ways. Nomor satu adalah opening up and giving the information. Tapi nomor dua juga seeking for information. Seeking for feedback. Kita menanyakan pendapatnya dia. Saya kira kalau orang-orang di bawah ya, tanya pendapatnya ya, dan kita mendengarkan, itu satu moral booster yang tinggi sekali loh. Dia akan berpikir, dia bisa cerita ke rumah, waduh Pak Direktur itu saya dipanggil untuk saya didengar pendapatnya. Itu satu yang luar biasa. Dia so happy ya. Ya karena memang jarang jadi kalau jadi happy Pak. Nah lalu kemudian kalau itu regular not happy anymore. Tapi itu tidak bisa menjadi cuma satu individu atau dua individu, mungkin harus dijadikan satu norm di dalam satu perusahaan. Di dalam satu norm dalam perusahaan. Nah, lalu kemudian harus mulai dari kita sendiri. But you've been working for IBM ya, katanya 26 years ya. Dan you've been also working for local companies ya. Pasti you can see the difference in culture lah gitu ya. Ada yang I suspect di IBM itu culture-nya very open, very egalitarian and then you also work for local companies. I suspect you ada culture shock juga ya hadapin ini. Dan kita tahu budaya kita kan memang different sih ya. Memang kalau kita lihat, kalau kita ke rumah teman saya orang Belanda gitu ya, ke rumahnya, dia kasih lihat ruangannya, sampai kamar tidurnya pun dikasih lihat gitu ya. Di sini mana ada orang kasih lihat kamar tidur ya? Tabu dong kasih lihat kamar tidur. Never you expect to see a bedroom of somebody here in Indonesia gitu ya. Tapi that's the culture gitu kan. Kita nggak bisa bilang itu bad or worse, tapi that's the way people live with. Nah, IBM sama Indonesia sama-sama punya culture sendiri. Kita nggak ngomong lebih baik atau lebih jeleknya, tapi which one you feel more comfortable Pak? And you feel more effective? Begini, it's not something comfortable or not comfortable. It's a choice. Which one is more effective for the business? It doesn't matter. IBM may be effective for some things. Tapi kalau Anda mau bawa kulturnya IBM ke perusahaan yang lain, then become not effective anyway. Jadi nggak bisa. Dan itu yang juga dimatakan.
Apakah itu di IBM dulu, di Citibank dulu, di mana? Semua orang dulu pada waktu di IBM begini dulu, it doesn't work. Okay? Karena you are not anymore in IBM, you are not in Citibank, you are not in perusahaan-perusahaan yang di situ, you are in Indonesian company. Jadi satu adalah Anda mesti mulai masuk ke dalam satu area yang lingkungannya berbeda. Dan you cannot just bluntly mengatakan bahwa the best culture is like this. Ya, Anda mesti mulai create your own culture mendasarkan your own environment, your own industry, the states of the employees, the business dan seterusnya. Makanya jadi culture itu tidak bisa di-copy. Ya, adalah salah besar kalau kita mau mengcopy satu culture, kepada satu lingkungan yang lain, disaster itu. You can use that as a reference. Ada hal-hal yang mungkin bagus yang Anda bisa pakai di sini, tapi Anda nggak bisa lakukan itu. First thing, laki-laki communicate. Kalau Anda masuk ke dalam lingkungan baru, sama seperti dulu, lalu kemudian, I need to get trust first. Nah, ini trust ini ada sangkut pautnya dengan masalah openness and communication tadi. If I don't get trusted, ya nggak bisa. Ya. Jadi saya dapatkan buy-in dulu. Lalu kemudian masuk ke dalam satu further effort yang creating the culture. Pak, kita explore lebih jauh lagi di segmen berikutnya karena kita harus break lagi. Intellectual Business Community and Business Leaders, kita harus break sebentar. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.